warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu, untuk bisa belajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tentunya bersama saya Muhammad Kisni Himawan. Baik teman-teman sekalian, sebelum mengawali pelajaran, marilah kita berdoa. Marilah kita membaca suratul Fatihah agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa membawa manfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Biridwallahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa bi karamati awliyaillah. Al-Fatihah. Baik teman-teman mitra belajar sekalian, apakah ada yang tahu pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa? Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Dalam materi beriman kepada qada dan qadar, kita akan membahas beberapa materi. Yaitu yang pertama, pengertian beriman kepada qada dan qadar. Yang kedua, tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Kemudian yang ketiga adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang keempat atau yang terakhir adalah contoh perilaku dari beriman kepada qada dan qadar. Baik, materi kita yang pertama adalah pengertian beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya saya mau bertanya kepada teman-teman sekalian, beriman kepada qada dan qadar adalah termasuk rukun iman keberapa? Ya, beriman kepada qada dan qadar adalah termasuk rukun iman ke-6. Jadi kita sebagai umat muslim, kita harus percaya, kita harus iman bahwa qada dan qadarnya Allah itu ada. Sekarang apa sih yang dinamakan qada dan qadar itu? Jadi antara qada dan qadar itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi jangan disamakan antara qada dan qadar. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Yang pertama adalah qada. Qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali atau sejak zaman kita sebelum lahir yang belum terjadi. Jadi sebelum kita lahir, Allah sudah mencatat tanggal kematian kita kapan, tanggal lahir kita kapan, jodoh kita siapa. Nah, itu dinamakan qada. Kemudian selanjutnya adalah qadar. Apa yang dinamakan qadar? Qadar adalah ketetapan Allah sejak zaman azali yang sudah terjadi atau perwujudan dari qada. Jadi artinya apa anak-anak? Qada itu adalah rencananya, sedangkan qadar adalah realisasinya atau pelaksanaannya. Contoh, si Andi dikodok oleh Allah lahir tanggal 1 Oktober 2023. Sementara saat ini masih tanggal 30 Januari 2023. Nah, ini masih menjadi kodok dari Allah karena si Andi belum lahir. Setelah si Andi nanti lahir di tanggal 1 Oktober 2023, nah ini menjadi qadar karena sudah terjadi. Gabungan antara qada dan qadar dinamakan takdir. Selanjutnya, takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubrom dan yang kedua adalah takdir mu'alaq. Apa itu yang dinamakan takdir mubrom dan takdir mu'alaq? Yang pertama adalah takdir mubrom. Takdir mubrom adalah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Contoh, seperti kematian. Allah sudah menetapkan kematian kita sejak zaman azali, tanggal ini, bulan ini. Itu kita sebagai manusia tidak bisa merubahnya. Kalau kita sudah waktunya meninggal, kita ya tetap meninggal. Contoh yang lainnya adalah kelahiran. Kita ditakdirkan oleh Allah misal lahir tanggal 20 Januari.
kita tidak bisa merubahnya. Itu dinamakan takdir mubrom atau ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Kemudian yang kedua adalah takdir mu'alaq. Apa yang dinamakan takdir mu'alaq? Takdir mu'alaq adalah kebalikannya dari takdir mubrom. Kalau takdir mubrom tadi ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah, sedangkan takdir mu'alaq adalah ketetapan Allah yang bisa dirubah. Pak, kok bisa ketetapan Allah kok bisa dirubah? Takdir Allah kok bisa dirubah? Gimana? Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib atau keadaan suatu kaum sebelum dia mengubah keadaan atau nasib mereka sendiri. Jadi artinya apa? Takdir mu'alaq adalah takdir atau ketetapan Allah yang bisa dirubah dengan cara kita berusaha dan berdoa kepada Allah. Contohnya, kita ditakdirkan oleh Allah mempunyai rezeki yang tidak terlalu banyak, mempunyai rezeki yang berkecukupan. Kemudian dengan kita berusaha, kita bekerja keras, kita selalu berdoa kepada Allah, akhirnya takdir Allah yang awalnya rezeki kita tidak terlalu banyak, dengan cara kita berusaha, Allah mengubah takdir kita menjadi kaya, menjadi seorang yang sukses. Contohnya lagi, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang tidak terlalu pandai, menjadi orang yang tidak terlalu pintar. Tetapi dengan kesungguhan kita dalam belajar, kita selalu berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengubah takdir kita yang sebelumnya tidak pandai menjadi seorang yang pandai. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan berusaha. Tetapi kalau kita tidak berdoa dan tidak berusaha untuk mengubah nasib kita sendiri, kita ditakdirkan sebagai orang yang tidak terlalu pandai, tetapi kita malas belajar, kita tidak ingin belajar, ya kita tidak akan pandai. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang tidak terlalu kaya, rezeki kita sedikit, kita tidak mau bekerja, kita bermalas-malasan, ya rezeki kita ya tidak akan bertambah. Tapi kalau kita berusaha, kita berdoa, kita bekerja keras, insya Allah Allah akan merubah nasib kita. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya, materi yang kedua adalah tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar. Tanda yang pertama adalah berikhtiar. Apa itu yang dinamakan ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha. Jadi bila kita beriman kepada qada dan qadar, kita harus senantiasa berikhtiar. Kita harus senantiasa berusaha. Seperti tadi, apabila kita ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang tidak pandai, tetapi kita berusaha, kita berikhtiar, insya Allah Allah akan merubah takdir tersebut. Kemudian yang kedua adalah bertawakal atau berserah diri kepada Allah. Setelah kita berusaha, kita serahkan semuanya hasilnya kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Jadi kita harus berdoa dan juga harus berusaha. Jangan berdoa saja dan jangan berusaha saja. Karena apa? Karena berusaha tanpa berdoa adalah bohong. Sedangkan berusaha tanpa berdoa adalah sombong. Sampai sini bisa dipahami. Selanjutnya adalah materi yang ketiga, yaitu contoh perilaku beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Contohnya apa saja? Contohnya sangat banyak sekali. Salah satunya yang pertama adalah menjauhi dari sifat sombong dan putus asa. Jadi setelah kita berusaha, kita berdoa, kemudian Allah merubah takdir kita. Yang sebelumnya kita tidak terlalu kaya menjadi orang yang kaya, yang sebelumnya kita tidak terlalu pandai menjadi orang yang pandai.
kita harus menjauhi sifat sombong. Setelah kita kaya, kita tidak boleh sombong. Setelah kita pandai, kita tidak boleh sombong. Sebaliknya, jika kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah belajar dengan keras, bekerja dengan keras, tetapi tidak ada perubahan, kita tetap menjadi seorang yang tidak terlalu kaya, tetap menjadi seorang yang tidak terlalu pandai, ya. Kita jangan putus asa, terus berdoa dan terus berusaha. Kemudian contoh yang kedua adalah menjadikan diri kita lebih bersyukur dan bersabar. Seseorang di dunia ini, kalanya seseorang itu diberi ujian, dan kalanya seseorang itu diberi kenikmatan. Jika kita diberi ujian oleh Allah, kita harus bersabar. Tetapi sebaliknya, jika kita diberi kenikmatan oleh Allah, kita juga harus bersyukur. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Artinya apa? Sesungguhnya jika engkau pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan, maka aku akan tambah nikmat tersebut. Tetapi jika engkau kufur, artinya tidak pandai mensyukuri nikmat yang telah diberikan, maka ingatlah siksa Allah begitu pedih adanya. Jadi kita sebagai manusia harus senantiasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Nikmat apapun yang diberikan oleh Allah. Kita diberikan nikmat iman, diberikan nikmat Islam dan nikmat ihsan. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ini harus kita syukuri. Kita diberikan oleh Allah masih bisa bernafas, kita diberikan kesehatan, harus kita syukuri. Walaupun kita oleh Allah ditakdirkan sebagai orang yang tidak terlalu kaya, kita bisa bernafas, kita bisa makan, kita bisa minum, itu harus disyukuri. Makanya untuk urusan dunia itu lihatlah ke bawah, jangan lihat ke atas. Undur ila man dunaka wala tandur ila man fawqaka. Lihatlah apa yang ada di bawah kamu, jangan melihat apa yang ada di atas kamu. Jika kita melihat yang ada di bawah kita, misal seperti kita diberikan kenikmatan oleh Allah bisa memiliki mobil, melihat orang yang naik motor, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan bisa naik mobil. Kalau hujan nggak kehujanan, kalau panas nggak kepanasan. Kasihan yang naik motor, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan. Yang naik motor juga seperti itu. Alhamdulillah masih diberikan kenikmatan bisa naik motor. Kasihan yang naik sepeda, capek. Yang naik sepeda juga seperti itu. Alhamdulillah masih diberikan kenikmatan bisa naik sepeda. Kasihan yang jalan kaki. Jalan kaki juga seperti itu. Alhamdulillah masih diberikan kenikmatan bisa jalan kaki, masih diberi kenikmatan bisa mempunyai kaki. Kasihan yang tidak bisa jalan kaki, kasihan yang sudah tidak memiliki kaki. Makanya untuk urusan dunia, lihatlah ke bawah kita, jangan ke atas kita. Insya Allah kita akan pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Kemudian contoh yang ketiga adalah menjadikan kita lebih optimis. Setelah kita berdoa, setelah kita berusaha, kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita optimis bahwa kita akan bisa menjadi orang yang sukses. Kita akan bisa menjadi orang yang pandai. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah itu sesuai apa yang kita pikirkan. Jika kita berpikiran positif, maka Allah juga akan memberikan dampak positif juga bagi kita. Maka dari itu kita harus senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Jangan bersuudzon, jangan berburuk sangka kepada Allah. Jika kita diberikan musibah, kita diberikan ujian, kita harus bersabar. Jangan kita berburuk sangka. Allah itu tidak adil, tidak boleh. Semua orang pasti diberikan ujian, pasti juga diberikan kenikmatan. Baik, materi yang terakhir yaitu hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah yang pertama adalah
kita semakin yakin bahwa apa saja yang terjadi di dunia ini, semua yang terjadi di dunia ini adalah sunatullah atau rencana dari Allah. Jadi semua ini sudah direncanakan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah kita senantiasa berikhtiar dan bertawakal. Kita senantiasa berusaha, setelah berusaha kita berdoa dan kita serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan optimisme dalam hidup kita. Jadi setelah kita berusaha, kita berdoa, kita harus senantiasa optimis bahwa kita bisa menjadi orang yang sukses, bahwa kita bisa menjadi orang yang pandai. Baik, kesimpulan dalam materi beriman kepada qada dan qadar, yaitu kita sebagai seorang muslimin dan seorang muslimah harus percaya bahwa qada dan qadar Allah itu ada. Bagaimana cara mempercayainya? Bagaimana cara berimannya? Yaitu dengan cara duit. Bukan duit seperti ini ya, bukan. Tetapi duit itu apa? Berdoa, usaha, ikhtiar dan tawakal. Setelah kita berdoa, berusaha, berikhtiar dan bertawakal, apapun yang diberikan oleh Allah harus kita syukuri. Dan kemudian jika kita diberikan ujian oleh Allah, juga kita harus bersabar. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya. Jadi itulah kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini. Baik, saya rasa cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia itu adalah al-insanu makhluk khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa membawa manfaat dan bisa membawa barokah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.